Yes, Gallery View. Selamat datang Mas Eka di tempat Ya, ini. Terakhir kita ngobrol di Jakarta, terus kita nyoba-nyoba ngobrol yang seharusnya bisa direkam ya. aku udah lupa kita ngobrol apa waktu itu. That's good. Makanya harus direkam lagi. Terus apa namanya? Eh, ini tempat ngobrol-ngobrol, jadi saya pengennya Mas Eka di sini hadir sebagai seorang pembaca, karena saya yakin sudah banyak forum lain yang menghadirkan Mas Eka sebagai penulis. Jadi gitu ceritanya. Oke, Kita mulai aja nih Mas, hari ini kan tanggal 11 September, 9/11. Tadi saya lihat, ya, saya buka HBO tuh, di landing page-nya HBO, itu what happened in 9/11, bla bla bla. Jadi cara mereka mengenal atau meneruskan informasi sejarah ini ke anak-anak muda. Terus saya jadi ingat nih, saya jadi pengen tahu apa yang Mas waktu itu terjadi, Mas ingat nggak sedang ngapain? kayaknya nggak inget, Nggak ingat sama sekali. nggak inget sama sekali momennya seperti apa atau sedang ngapain. Ya, yang diingat adalah lebih ke ya peristiwa-peristiwa setelahnya yang berantai-rantai kemana-mana ya. Iya. Itu Tapi jaraknya aku rasa lupa ini sangat 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 mungkin sekali karena ya setelah itu banyak sekali peristiwa yang tumpang tindih bahkan bahkan kalau tidak diingetin aku juga nggak tahu nggak inget kalau sekarang itu adalah 11 September ya, apa namanya tanggal itu gitu iya. ya, karena begitu banyak kayak hari-hari ini aku baru baru pulang dari apa Malaysia begitu pulang eh, apa namanya kabar apa namanya berita-berita yang berseliweran ya tentang Ratu Inggris meninggal, Yes. terus apa namanya data-data penduduk yang bocor di internet, penduduk Indonesia maksudnya. Oh, aku nggak denger tuh. Wow. Wah, dua hari ini di media sosial lagi ramai sekali. Sebetulnya kebocoran data ini udah lama sekali, tapi apa namanya belakangan ada orang yang membocorkan nama-nama apa data-data pribadi dari karena mungkin kesel terhadap Kementerian Iya. Komunikasi dan Informatika, akhirnya menterinya sendiri yang dibocorin datanya. Aha. Oh, aku denger dikit itu, tapi aku nggak ngikutin sih. Yang Ya, soal ya, ulang tahunnya ya. ya, Oh, jadi ya wah itu bagus banget sih sebenarnya. Karena bagusnya bukan dalam arti kebocoran data itu bagus ya. Tapi poinnya yang saya tangkap itu eh, kayaknya sama seperti sosial media yang membuat kita information overload. Bahkan hari-hari bersejarah pun kita merasa overload gitu loh. Jadi kita ya, nggak inget lagi. Tapi alasan saya nanya itu sebenarnya gini, karena di Norway itu waktu saya pertama datang, itu ada bos saya nanyain gini ke grup di kantor, what were you doing? What happened to you? What were you doing when seorang pemain ski namanya Bjornar Dali memenangkan sebuah turnamen ski gitu ya. Saya pikir apa pentingnya ini orang ini sampai dia disebutin kayak gitu. Tapi memang redaksi atau diksi pertanyaan itu akhirnya jadi sering gitu loh. Jadi kalau apa yang terjadi pada saat sesuatu yang dianggap penting itu. Nah, kalau saya nih Mas, yang saya ingat banget itu selain apa yang terjadi, waktu itu saya sedang ngajar bahasa Indonesia karena itu tahun kedua saya di Norway ya. Jadi baru baru Norway ini masih negara yang baru, semuanya masih bulan madu lah, masih menyenangkan. Terus bertemu teman-teman baru lewat kursus bahasa Indonesia itu dan waktu itu perbedaan jam waktu di Oslo sore-sore kan pas ngajar itu terus teman yang bilang, "Did you see it? That was crazy, right? What? I didn't know anything." Habis itu dia bilang, baru
waktu itu belum ada informasi yang Twitter seperti sekarang kan, masih 2001. Hmm. Akhirnya eh, itu aja yang saya ingat. Setelah itu konsekuensi traveling dan sebagainya, lalu kejadian-kejadian susulan terorisme yang membuat era 20 tahun terakhir itu didefinisikan dengan terorisme. Iya. Kalau di Indonesia apa nggak terasa gitu, karena menurut saya menduga itu lebih terkesan karena saya ada di barat, ada di dunia barat yang under attack waktu itu. Iya, kurasa mungkin di Indonesia eh, seperti berita heboh atau bukan heboh ya, berita besar lainnya di Barat yang datang tentu saja datang sebagai berita Nggak dan berita itu tentu saja datang sebagai headline ya. Maksudnya di koran lokal tentu saja headline, yang di apa namanya di TV headline, atau bahkan mungkin breaking news. Saya nggak benar lupa, tapi saya bisa agak membayangkan. Karena bahkan saya bahkan malah jauh lebih ingat apa namanya tahun-tahun 90-an awal ketika eh, saya masih SMA dan pertama-tama senang nonton TV. Itu salah satunya bagaimana Perang Teluk disiarkan langsung oleh televisi. Itu momen yang sangat nempel terus di kepala karena ya untuk pertama kalinya lihat perang gitu. Tapi ya bertahun-tahun kemudian ketika 11 September ya mungkin momen itu tidak terlalu tidak senempel ketika saya nonton nonton TV siaran langsung perang, karena itu udah beberapa tahun berlalu dan tentu saja banyak peristiwa yang terjadi di rentang waktu itu, meskipun tentu saja itu semacam apa ya, gelombang baru dari apa namanya ya kekerasan di dunia, peristiwa berita-berita besar di dunia gitu. Tapi lagi-lagi ya pada dasarnya kabar itu kan datang ke sini lewat berita, itu menjadi besar karena pertama di koran ditulis besar, di TV ditayangkan berkali-kali. Tetapi mungkin bagi orang kebanyakan apa namanya efeknya lebih kerasa ya karena apa namanya karena pengaruh dari berita itu gitu. Kalau orang tidak baca berita ya tidak tahu apa-apa gitu. Berbeda halnya ketika misalkan terorisme itu betul-betul datang di Indonesia gitu. Serangan bom Bali, Bali, serangan Surabaya. apa namanya di kedutaan gitu. Hmm. Ya, yang itu kerasa meskipun ya untuk banyak orang tetap aja muncul misalkan lewat berita, tetapi apa ya, ada koneksi misalkan wajah yang kita lihat itu wajah yang kita kenali gitu, dan kita merasa bisa aja kita berada di situ atau bisa aja yang ada di situ adalah orang yang kita kenal, atau orang yang kita kenal mengenal dia gitu. Artinya koneksi-koneksi itu lebih dekat dan secara apa ya, nilai emosional mungkin juga lebih lebih kena. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan apa namanya ketika sekitar 2 bulan yang lalu aku pergi ke Lituania dan pertanyaan tiap hari ditanya ketika ketemu orang, mereka pertanyaannya adalah apa pendapat orang Indonesia tentang perang di Ukraina? Yes. Ya, aku bilang ya pendapatnya ya ada yang suka, ada yang enggak gitu. Tetapi Suka. apa ya kita tidak soal suka itu bukan suka perangnya, tetapi ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraina gitu loh. Apa namanya Iya, iya. ya dan itu ya mereka kadang-kadang ada ya orang yang pro Rusia gitu. Ya adalah orang secara emosional pada dasarnya tidak nempel-nempel amat gitu. Maksudnya kedua kedua bangsa itu bagaimanapun ya sebuah bangsa yang jauh. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti persis apa namanya
geopolitiknya seperti apa gitu. Kadang-kadang ada yang misalkan hanya karena orang membenci, katakanlah Western Amerika gitu ya. Banyak alasan untuk orang membenci misalkan Amerika gitu. Dan ketika misalkan dia tahu Amerika apa namanya membela Ukraina, ya udah dia secara otomatis gue pilih Rusia aja gitu. Itu hal-hal yang di apa namanya di masyarakat umum kan kita tidak bisa nebak hal-hal begitu gitu. Di Dan luar rasio macam-macam lah kita juga ya maksudnya aku bisa ngerti apa namanya mungkin orang Lituania tiap hari secara emosional menganggap itu penting bagi tidak hanya secara emosional bahkan mungkin secara keamanan mereka karena wilayahnya sangat dekat. enggak, iya. bahkan bahkan aku ingat penerbanganku dari Istanbul aja muter gitu loh, Oh, muter harusnya di ya remote dari harusnya kan lurus gitu ya, lurus ke utara gitu. di Ini nggak atasnya. muter-muter ke agak ke arah barat gitu ya, karena ya menjauh dari zona lah gitu. Hmm. Nah, dan ketika mendarat di apa namanya di jendela-jendela rumah orang itu bendera-bendera Ukraina gitu yang aku tidak pernah melihat hal seperti itu di Indonesia gitu kecuali kecuali apa apalagi bendera negara orang ya paling-paling kalau demo adalah orang bawa bendera Palestina tapi apa namanya secara bersama-sama di bendera negara lain dipajang di depan-depan rumah itu sesuatu yang Ada Mas, sepak bola. ya kecuali apa sepak bola ya maksudnya maksudnya bahkan bahkan pas pas Agustus aja gitu ya di Indonesia itu belum lama kan kita Agustusan. Orang masang bendera itu ya cuma masang bendera, bendera biasa aja gitu apa namanya di tiang gitu ya. Nggak sampai di nggak sampai di jendela-jendela gitu. Nah, itu sesuatu yang ya nggak tahu ya mungkin ini pengalaman karena orang Indonesia mungkin biasa aja lah sama bendera. Aku dua kali aja beberapa kali ke Malaysia juga suka kagum dengan apa kesukaan mereka pada bendera gitu. Hampir semua jendela itu ada pasti bendera Malaysia gitu. Bahkan di luar bulan Agustus ya hampir sepanjang tahun gitu. Dan Tanpa alasan ya. pengalaman sama ya di Lituania gitu ya. Aku pikir ya itu balik lagi ke soal berita yang jauh ke kita ya mungkin secara emosional memang apa namanya ya ada jarak lah. Tapi itu benar kok Mas, kayaknya kalau kita hanya melihatnya sebagai headline atau sebagai image-image yang kita lihat di TV, itu rasanya beda kalau beda dengan kalau kita ngelihat orangnya atau kayak yang kolom-kolom di koran di-featurekan pengalaman mereka. Kalau saya tuh masalah yang Ukraina itu karena negara barat sangat terbuka, yang kita pernah bahas juga waktu kita ngobrol di Gramedia itu, kok beda ya perlakuannya ketika ada pengungsi dari Yaman dan pengungsi dari Ukraina. Karena begitu dengan Ukraina itu dijemput, disediain bis sampai ke perbatasan, dianterin pulang, diurusin semuanya. Terus saya pernah juga ketemu sama penerjemah-penerjemah yang direkrut untuk menyiapkan fasilitas buat semua pengungsi. Dan saya ketemu orang Ukraina langsung waktu pesta kantor, summer party. Bayangin orang ini masuk ke dunia saya di Norwegia tanpa babi ibu langsung dapat kerjaan. Sementara kalau saya melihat pengalaman saya sendiri masuk ke sini harus dikasih dulu ada jalan yang cukup panjang gitu loh. Tapi ini benar-benar kondisi yang nggak normal kan. Nah, tapi setelah ketemu sama mereka, ngelihat mereka ngomong, kalau ngomong itu matanya berkaca-kaca, menyeritain apa yang terjadi sama hidup mereka, then it gets real. You see the person actually experiencing it gitu loh. Iya sih Mas. Terus balik lagi ke Iya. gimana gimana? Iya, aku rasa apa namanya dunia ini kan
aku sering pikir bahwa dunia ini memang lebih banyak dikuasai oleh perasaan-perasaan lah. Maksudnya eh, apa ya? Kita kita hampir ya, nggak mungkin sebetulnya, hampir nggak mungkin untuk bersikap selalu objektif gitu. Dalam arti apa namanya? Katakanlah eh, apa namanya? Katakanlah soal urusan kerja gitu ya. Oke, kita katakanlah di Norwegia, oh kita ngerekrut pekerja karena kita butuh, karena pertama karena kita butuh orang, gitu. Kedua karena orang itu apa namanya cocok dengan apa yang kita butuhkan. Saya rasa itu yang objektif kan seperti itu. Mm. Tapi mungkin yang objektif semacam itu apa nah ya minoritas sekali, hanya mungkin 5%. Nah, selebihnya adalah tentu saja ada perasaan-perasaan tertentu, yang bias-bias tertentu yang mengendalikan keputusan-keputusan kita, termasuk misalkan ketika ada perang, kita akan punya kecenderungan untuk berempati kepada korban perang, gitu, memberi mereka tempat, memberi mereka pekerjaan. Bahkan nggak cuma itu gitu, apa namanya, dua orang dalam situasi yang sama gitu, tetapi mungkin dari latar belakang yang berbeda, dari negara yang berbeda, mungkin juga responnya berbeda gitu. Hmm. Ini bisa ditarik ke filosofis nih kayaknya, mengingat Mas Eka berlatar belakang filsafat ya. Apakah objektivisme itu ada sebenarnya, ataukah dia sebuah idealisme yang orang beraspirasi untuk mencapainya? What do you think? Or Iya, both? kita ya, kurasa filsafat maupun sains memang menginginkan idealisme itu, mengidealisasikan objektivitas itu ya karena itu memang sesuatu yang ideal, yang utopis gitu. Maksudnya kalau kita bikin semacam dunia yang kita bayangkan, ya kita bikin bikin standar ya setinggi-tingginya, dunia yang objektif yang bisa diterima oleh, yang harusnya bisa diterima oleh semua orang. Ukurannya jelas gitu. Artinya kalau ukurannya jelas, kita bisa apa ya? Bisa memprediksi sesuatu dengan ya sangat jelas juga gitu. Artinya kita apa namanya? Kalau kita punya klasifikasi apa, expertise apa, kepakaran, keahlian tertentu, kita otomatis harusnya bisa memperoleh pekerjaan yang pas gitu. Itu apa namanya? Itu asumsi kita, itu idealnya kita gitu. Kalau kita apa namanya, mencuri mobil, kita bisa prediksi hukuman kita berapa tahun gitu. Siapapun si A, si B melakukan hal yang sama, hukumannya sama. Hmm. Tetapi ya itu yang kita bayangkan ideal gitu. Dan mungkin juga itu lahir dari apa ya, semacam rasa frustasi bahwa ternyata dunia memang tidak seideal itu, bahwa subjektivitas itu sangat-sangat kuat sekali gitu. Bahkan ya kita nggak ngomongin lah soal, katakanlah bahwa soal hukum yang sering kali berbeda gitu, kalau apa menghadapi orang apa namanya, jenderal yang melakukan pembunuhan, ya kayaknya sulit banget gitu diproses gitu. Sementara kalau orang biasa ya cepat gitu. Tapi bahkan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya sama aja gitu. Kita ngelihat apa namanya, seseorang yang kita hormati gitu, di jalan gitu, apa namanya, ekspresi kita atau respon kita terhadap orang itu akan berbeda dengan orang lain yang kita hadapi juga sama-sama. Aduh, kok tiba-tiba jadi kering perutnya, Pak. Mas Eka, tapi tadi aku dengar yang kata kuncinya sih di awal tadi. Mas Eka bilang ilusi atau tujuan objektivisme itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang. At least we Ya, imagine something that could be agreed. Semua orang bisa setuju soal itu. Karena Mas Eka juga udah nyebutin lagi soal membedakan jenderal dan sebagainya, itu kita bisa
Mungkin tanpa harus spesifik ya ke kasus yang barusan terjadi belum lama. Yang saya mau ambil dari sisi itu adalah sebagai penulis mungkin Mas Eka bisa mengkritisi betapa bolong-bolongnya plot yang dia buat dari kebohongan ceritanya itu. Yang oh iya tiba-tiba begini karena pelecehan lalu tembak-tembakan. Saya aja sebagai orang yang bukan penulis ya, tapi sering baca buku kriminal. Ah ini ceritanya susah banget sih dipercaya gitu loh. Tapi Iya, eh, ya aku rasa memang apa namanya mengarang itu memang bukan untuk semua orang sih. sih, Oh, udah apa namanya sesuatu yang objektif dan yang subjektif itu benar-benar berada di ekstrim yang berbeda dan dua-duanya sulit gitu. Iya sesulit sesulit kamu jadi ilmuwan ya sesulit kamu jadi pengarang. yes. Itu dua hal yang memang aku suka bayangkan sesuatu yang ya sama pentingnya tapi di sudut ekstrim yang berbeda. Kalau tadi kita kan membayangkan bahwa objektif itu kan ketika kita membayangkan sesuatu bisa bukan disetujui semua orang sih lebih ke di apa namanya diverifikasi oleh semua orang. Benar. Yep. Sambil ngulum permen. Seharian nggak ngomong tiba-tiba ngobrol apa tenggorokan tiba-tiba kering. Belum dikasih pemanasan ya. Coba dibayangin waktu itu hari kita ketemuan itu aku bicara 9 jam lebih loh. Sama Lita 6 jam, habis itu dilanjutin sama Mas Eka 3,5 jam. Habis itu aku langsung tepar, Mas. Jadi iya benar. Aku pengen mengejar nih yang Mas Eka mengarang itu bukan buat semua orang. Saya setuju. Ya, Terutama tadi aku bilang tentang objektif itu sure. ketika satu hal bisa diverifikasi oleh siapapun Yep, dan hasilnya sama gitu ya. Artinya kurang lebih bisa diterima sama. katakanlah bahwa apa namanya ada laptop di atas meja ini gitu. Itu pernyataan yang bisa dibilang objektif. Orang datang bisa membuktikannya gitu. Tapi ketika misalkan ketika saya mengatakan bahwa laptop ini enak dipakai gitu, itu sesuatu yang udah mulai subjektif. Dan apa namanya permasalahannya adalah ketika bagaimana apa namanya saya pengen membuat orang yakin bahwa laptop ini menyenangkan, enak dipakai gitu, tanpa harus dia membuktikannya gitu. Disitulah apa namanya ya kemahiran seorang pengarang gitu. Sesuatu yang pada dasarnya subjektif, tidak mudah untuk diverifikasi karena itu pengalaman personal, tetapi ia bisa transfer kepada orang lain dan orang lain bisa merasakan hal yang sama atau dalam tingkat tertentu pada akhirnya dia kayak berempati berdiri di sepatu yang sama gitu. Itu Yes. yang diperlukan oleh seorang pengarang gitu. Berbeda dengan saintis tidak membutuhkan itu. Saintis cukup apa namanya mengatakan fakta, orang bisa memverifikasinya dan memperoleh hasil yang sama. Sementara seorang penulis kadang-kadang ya tidak harus menunjukkan fakta gitu. Cukup ia membuat orang percaya bukan percaya ngomong percaya tapi benar-benar secara secara pikiran, secara perasaan mengikuti apa yang kita sampaikan sehingga ya dia berdiri atau berposisi di tempat yang sama dengan si pencerita itu. Ya, saya sedang Harus jumpa barusan nih. Apa itu istilahnya suspension of disbelief. Jadi ditahan ya dulu ketidakpercayaanmu selama kamu baca buku saya, kamu harus percaya gitu ya. ya
Tapi ya itu di kalau kita ngomong novel ya seperti itu gitu. Apa namanya? Novel itu apa namanya? Kamu harus percaya sementara sampai sampai tapi di level yang lain gitu. Aku rasa ya novel sastra dan sastra itu cikal bakal untuk membangun uh, fiksi yang lebih luas gitu. Apa namanya? Uh, ya banyak hal yang kita percayain di dunia ini gitu. Yang pada dasarnya uh, fiktif gitu. Katakanlah ini hal yang paling paling sederhana aja misalkan hak asasi manusia gitu. Kita lahir dengan kebebasan. Siapa sih yang mengatakan itu? Nggak ada. Siapa sih? Kita harus mundur dulu ke belakang. Bagaimana manusia diciptakan dan tiba-tiba kamu diciptakan dengan hak asasi manusia? Nggak ada, kita sendiri yang bikin narasi itu dan kemudian kita bangun apa namanya argumennya sampai kita percaya gitu. Yes. Ya, sampai kita percaya dan bangunan untuk sampai ke situ ya kita apa ya? Manusia awalnya belajar ya dari sastra, dari ngedongeng. Iya, dongeng. Ya, kalau balik lagi ke soal hak asasi manusia itu, kalau di buku Sapiens, salah satu contoh fiksi yang dipercayai secara kolektif itu misalnya konsep uang. Uang itu nggak pernah, jadi itu hasil persetujuan bersama, konvensi. Dan balik lagi ke yang Mas Eka bilang, menurut aku untuk membangun itu, memang novel, seni novel atau seni penceritaan itu memberikan naratif-naratif yang bisa dipakai untuk membangun kenyataan hidup kita. Itu Ya. tangkapan saya sih. Ya, untuk melatih orang umum, untuk melatih kita semua menerima sebuah narasi abstrak yang semacam itu yang sebetulnya Betul. mungkin secara realitas nggak ada gitu. Ya memang kita juga kita nggak cuma dilatih untuk menciptakannya, tapi juga menerimanya. Betul. Kita membaca buku, nonton TV, nonton film, mendengarkan dongeng, mendengarkan apa itu kan mempersiapkan kita untuk bisa menerima hal begitu. Iya. Kayak sekarang kalau kita ngomong soal dragon, nggak ada orang yang akan bertanya-tanya dragon itu apa, karena kita semua sudah Ya. terdidik udah tahu dragon itu kayak apa. Benar-benar. Nah, agak segue sedikit, Mas. Ada nggak buku terakhir yang sangat berkesan yang barusan dibaca, Mas? Wah, apa ya? Udah lama sih nggak baca novel kecuali membaca novel-novel yang aku baca karena untuk apa namanya? Riset. Enggak, untuk cari cari buku buat diterbitin sama Moy. Wah, kalau gitu aku langsung bisa sharing nih. Tapi mendingan kagak lah itu karena uh, uh, apa ntar aja deh nanti I know, I gua know, I know, I know. terbitin. Aku cuma mau mikir gini, ini sebuah pengalaman yang aku share secara general, bahwa masuk ke dunia suspense of disbelief itu ya, kalau kita lakukan ya kalau kita udah jadi dewasa dan sebagainya, kita nggak punya kebebasan atau banyaknya waktu seperti waktu kecil dulu kan. Waktu kecil dulu itu rasanya lagi liburan 40 hari, liburan musim panas itu kita bisa eh, nggak berhenti-berhenti, berhentinya kalau dipanggil makan atau suruh tidur aja ya. Nah, kalau udah dewasa itu kan nggak ada a chunk of time yang benar-benar dipakai untuk itu. Nah, weekend ini saya kebetulan saya paksain maraton dengan tujuan tertentu, tenggelam dalam satu teks. And the feeling was fantastic. Jadi yang saya bilang tadi ini barusan selesai kan. Saya tuh agak-agak high ini sekarang karena keluar dari dunia yang saya masuki tadi, terus balik lagi ke dunia nyata, atau ada lagi ya kayak kedisiplinan. Kalau kita sedang ada di dalam situ kita nggak bisa mikirin yang lain kecuali ngelihat teks-teks itu, melakukan sesuatu yang hampir bisa dibilang monotonik, tapi itu aku membuat saya agak kayak trance mungkin. Do you still have that kind of feeling? Atau Iya, tentu saja masih ya. Uh,
apa ya terutama ketika membaca buku gitu. Dan sebetulnya tidak selalu harus buku fiksi ya. Kadang-kadang baca esai, baca baca buku buku filsafat. Eh, apa kita apa namanya? Ya pada dasarnya kan buku itu kayak karena disusun dengan apa ya dengan kata-kata, Hmm. dengan bahasa. Dan bahasa itu kan lebih ke tool ya. Kita tidak pada dasarnya kita tidak melihat dunianya sendiri, tapi di buku itu kan menciptakan sebuah dunia. Kalau di novel kita masuk ke sebuah dunia, ada cerita, ada tokohnya, ada settingnya. Sementara misalkan kalau di buku katakannya filsafat gitu ya, ya ada argumen, ada ya terutama argumen, terus bagaimana si si penulis misalkan uh, menyusun premis-premisnya, membangun apa yang dia mau sampaikan, dia kasih contoh-contoh dan mau nggak mau kita membayangkan hal-hal itu kan sesuatu yang abstrak katakanlah kalau apa ya aku terakhir baca soal simulasi gitu ya. Ya kita harus membayangkan benda, kemudian benda ini ternyata katakanlah apa yang kita tahu tentang komputer ya komputer itu sesuatu yang ya komputer bukan komputer barangnya gitu, ide tentang komputer gitu. Dan apa namanya? Dan lama-lama bahkan tanpa tanpa komputer yang kita kenal sehari-hari kita bisa membangun imaji tentang komputer gitu dan itu semakin semakin lama semakin kata komputer itu menjadi semacam benda tersendiri gitu yang bisa apa namanya bisa dipisahkan bisa bisa tidak terhubung lagi dengan si bendanya gitu dan itu kan kita membutuhkan semacam apa ya semacam imajinasi di kepala untuk membayangkan bagaimana dunia semacam itu ada gitu Hmm. karena di dunia nyata ya kita melihat benda gitu tanpa apa namanya bahkan ketika melihat atau meraba gitu kita kan tidak membutuhkan kata-kata itu gitu. Hmm. Apa namanya ya kurasa sangat mungkin kita bisa trans ketika membaca teks karena ya pada dasarnya kita kayak tercerabut dari dunia. Betul. Apa ya istilahnya? Kayaknya kalau prefrontal cortex kita lepas pada satu Ya, prefrontal cortex itu yang menentukan identitas, yang menentukan time. Jadi ketika itu hilang kontrolnya, kayaknya waktu yang berjam-jam cuma sebentar atau yang cuma sebentar terasa berjam-jam. That is the concept of flow yang kita bicarain dulu, Mas. Tapi aku tadi mau ngejar sesuatu nih. Aduh kok lupa. Buku apa tadi, Mas? Yang berbicara tentang simulasi? Boydell Baudrillard mana ya. sih bukunya aku lupa disimpan di mana. Simulacrum itu kalau nggak salah ya idenya dia. Ya, Mas sudah pernah nyoba virtual reality atau apa sih yang pakai sekarang? ya metaverse belum pernah nyoba sih. Metaverse. Heeh. Tapi ya aku rasa itu dunia yang makin lama makin uh, mungkin kita menuju ke arah sana gitu dalam arti ya aku belum banyak pengalaman soal apa namanya virtual reality tapi oke lah di media sosial gitu ya kita kadang-kadang mengenal orang lewat akunnya gitu Hmm. lewat apa namanya kepribadian yang dia ciptakan di media sosial gitu. Bahkan tidak pernah bertemu orangnya tapi kita merasa karena sering ngikutin kita cuma tahu nama akunnya kita membayangkan dia lewat kata-kata yang dia ungkapkan apa namanya point of view yang dia secara eksplisit kasih lihat gitu ketika membahas topik-topik tertentu. Ya itu semua yang kemudian menciptakan dia di kepala kita gitu. Hmm. Yang pada dasarnya ya bukan dia yang nyata tubuh dan daging di kehidupan ya Representasinya ya. ya representasinya yang yang sama-sama valid sama-sama ada gitu. Ya, yang virtual ini yang misalkan di media sosial ada sebagaimana kita terima sebagai orang lain yang melihat dia atau membaca dia maupun ada sebagai yang diciptakan oleh orangnya sendiri gitu.
Hmm. Artinya sama-sama real gitu, real dengan yang nyatanya juga gitu. Kita nggak bisa, sulit juga untuk mengatakan bahwa itu virtual gitu. Iya. Batasnya Kenyataannya ya apa? real gitu ya, karena dia 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 menciptakan efek yang juga real gitu. Katakanlah bahwa dia menjadi sangat terkenal, karena begitu terkenal apa namanya menjadi endorse iklan gitu. Orang aslinya mungkin biasa aja gitu, tapi karena orang apa namanya citra dia di media sosial itu menciptakan semacam apa ya karakter tertentu yang disukain gitu ya, dia bisa bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan opini politik dan macam-macam yang juga efeknya nggak cuma di dunia media sosial tapi juga ke dunia real yang lain gitu. Hmm. Artinya pada akhirnya dua-duanya valid gitu, dan kita nggak pernah lagi, ya agak sulit untuk membayangkan misalkan aku misalkan ya di media sosial pakai nama Genolbo gitu. Genolbo dan Eka Kurniawan jelas akhirnya dua hal yang berbeda gitu. Jadi split personality nih, Mas. Eh, Anyway, balik yang high rasa menyenangkan dari membaca buku yang Mas Eka bilang tadi bisa juga didapatkan dari buku yang non fiksi ya. Saya jadi tergelitik untuk nanya nih, karena saya melihat setelah membuat podcast ini, saya cukup banyak berinteraksi dengan berbagai pembaca, dan saya menemukan diri saya itu ternyata logis sekali. Jadi ketika membaca buku, mungkin yang lebih ke puisi, eh, yang saya lihat itu jauh lebih ke teknik, ke sesuatu yang logis instead of the beauty. Terus saya berusaha menciptakan atau mencurigai bahwa ada dikotomi bahwa orang itu menikmati sesuatu karena indahnya, tapi juga bisa menikmati sesuatu karena sofistikasinya, kecanggihannya dari segi teknik dan sebagainya. Do you believe in that kind of dichotomy, atau if you do, pembaca seperti apa yang Mas Eka kira Mas Eka itu? Saya percaya sih apa namanya, setiap orang berbeda tentu saja ya. Hmm. Setidaknya bahkan kalau 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 aku meminjam kategori MBTI ya ada 16 karakteristik. Kenal MBTI nggak? Yang INFJ itu ya? Ya kayak gitu-gitu. Oh, Setidaknya ada 16 empat kali empat apa kombinasi. namanya konfigurasi gitu. Setidaknya ada 16 karakter orang yang tentu saja apa namanya responnya beda-beda dan tetap efeknya ya subjektif gitu. Hmm. Bahkan untuk orang yang paling objektif sekalipun gitu, maksudnya dia selalu berpikir secara logik, secara apa ya, logik, realistik dan macam-macam. Ya Hmm. itu tetap aja subjektif dirinya sendiri kan. Iya. Karena apa kerangka berpikirnya kerangka berpikirnya seperti itu, dia akan melihat keindahan itu ya seperti itu. Hmm. Artinya dalam hal ini sebetulnya mungkin kita ya jadi bertanya-tanya apa sih itu keindahan gitu. Karena keindahan ya agak sulit untuk dibikin jadi sesuatu yang objektif gitu dengan ukuran-ukuran tertentu. Tentu saja akan ada orang-orang yang selalu berusaha untuk apa namanya membuat semacam ukuran-ukuran untuk misalkan ada ukuran kayak komposisi misalkan digambar gitu ya. Kalau kita meletakkan objek yang berat di atas gitu itu nggak enak gitu. Hmm. Ya tapi ya lagi-lagi itu kan pada dasarnya semacam apa ya ukuran yang dibikin dan tapi ya belum tentu semua orang sepakat juga gitu karena ukuran itu lebih ke mungkin berdasar dari apa ya dari logik aja gitu. Hmm. Kalau orang yang berpikir tidak pengen logik ya kemudian nggak ngerasa itu indah gitu. Katakanlah saya bikin lukisan gitu ya. Ada batu melayang di atas gitu. Kan secara logik kita nggak enak melihatnya karena kok batu seberat itu bisa melayang gitu ya.
Iya, iya. Lebih enak batu itu diletakkan di bawah, di atasnya ada burung terbang gitu. Itu lebih lebih make sense untuk dilihat. Tapi kan seni gitu ya, dengan pendekatan yang subjektif kan ya tidak bisa dipatok begitu aja gitu. Masalahnya adalah sebenarnya bagaimana si seniman membuat, bahkan dia bikin batu di atas, burungnya di bawah, itu bagaimana sebenarnya lebih ke bagaimana dia meyakinkan orang untuk bisa menikmati gambar itu. Sama seperti cerita novel. Hmm. Orang mungkin apa namanya, novel-novel tertentu ya untuk orang-orang yang berpikir logik ya mungkin memang susah diterima gitu. Hmm. Tapi untuk orang yang mau mau eksplor sesuatu yang enggak, katakanlah ada novel-novel kayak novelnya kayak apa namanya, yang Borges. bukan yang apa namanya, narator-narator yang tidak meyakinkan gitu. Oke. Nah, itu kan ya apa namanya, ada semacam ada style yang seperti itu yang naratornya memang Irreliable narator ya. ya Benar. ya mau nggak mau kita sebagai pembaca eh, ya mungkin itu nggak untuk semua pembaca gitu, hanya pembaca yang pertama yang bisa terima gitu. Mungkin emang ada pembaca yang secara alamiah persis seperti narator, jadi dia bisa apa smooth aja ngikutin. Tapi ada pembaca yang mungkin apa namanya cara pikirnya tidak seperti itu, Hmm. tapi dia bisa masuk gitu. Tapi di sisi lain mungkin ada pembaca yang tidak seperti itu dan tidak bisa masuk ke situ gitu. Artinya mau dipaksa bagaimanapun sulit gitu. Untuk apa ngikutin apa sudut pandang orang lain, ngikutin berdiri di tempat orang lain gitu. Ngomong-ngomong, Mas Eka baca puisi nggak? Suka baca buku puisi nggak? Kadang-kadang sih, tapi nggak sering. Nggak sering. Ya, itu juga sama aku juga. Waktu ngomongin puisi ya, ada yang dari mendayu-dayunya atau dari feeling yang biasanya lebih ke masalah patah hati atau percintaan, sesuatu emosi-emosi yang ekstrim itu yang menjadi daya tarik buat pembaca itu. Sementara buat saya, kayak si puisi-puisinya Sapardi itu teknik-tekniknya gitu loh. Jadi dia berhasil membuat kata-kata yang mengevoke imaji. Terus yang saya lihat itu tekniknya. Ini analogi yang lain itu misalnya soal musik nih. Ada orang yang kalau dengerin musik, dia langsung lihat ke teksnya, apakah teksnya itu membuat dia sedih atau membuat dia seneng gitu kan. Kalau saya ngelihat riff-riffnya, apakah chord progressionnya bagus atau enak di telinga, ada nggak yang hal baru yang saya dengar dari sini atau solonya yang seperti itu. Jadi kayak gitu tuh Mas. Saya Iya, menduga ya. nih, Mas Eka seperti saya, lebih ke teknis daripada evoking feeling-nya. Bener nggak? Iya, kurang lebih begitu. Aku punya apa ya? Bukan punya, aku tidak tidak memiliki spektrum emosi yang begitu luas. Oh, Eh, oke. apa dalam arti sebenarnya kerasa aja gitu. Bahkan kalau nonton film yang sangat menguras emosi, itu aku nggak terlalu suka karena melelahkan, sangat-sangat melelahkan untuk menangkap emosi yang terlalu terlalu banyak gitu, terlalu spektrumnya terlalu eh, apa apa namanya terlalu ya makanya kadang-kadang nggak terlalu suka nonton film eh, drama gitu. Ya, ya. Dan apa namanya kecuali kecuali memang filmnya memberi tawaran lain gitu kan, katakanlah eh, ya aspek-aspek lain ya misalkan teknik, acting. Nah, Hmm. jadi apa namanya apa namanya beban beban emosi itu dibagi. Ya, ya, ya. Aku ngerti, aku ngerti. Hmm. Mungkin di novel juga begitu gitu. Aku masih bisa misalkan baca novel-novel yang memang emosional gitu. Ya kayak kayak yang kamu terjemahkan apa Christine itu ya sangat emosional kan sebenarnya. Sangat drama, main emosi
ketika aku baca aku kesel sih sebetulnya sama si tokoh cewek ini. Kesel banget. Tetapi ya apa namanya sangat terbantu beban untuk karena kalau kita baca novel gitu, seperti yang tadi aku bilang, eh, si pengarang mengajak kita masuk ke situ kan. Artinya ketika kita membaca ketika novel itu menawarkan emosi tertentu, kita diajak untuk merasakan hal yang sama gitu. Eh, Dan ya itu kadang-kadang apa namanya buat orang-orang tertentu merasakan emosi itu mungkin menyenangkan gitu. Katarsis, Mas. Iya, ya buat orang lain sangat menjengkelkan gitu. Apalagi ketika pilihan-pilihannya tidak cocok dengan Tidak logis ya. dengan akal sehat kita gitu. Harusnya nggak begitu gitu. Uh, ini ya ini posisi yang berbeda antara antara aku sebagai pembaca maupun aku sebagai penulis gitu. Sebagai penulis aku sadar soal itu. Sadar bahwa emosi itu sangat penting untuk apa namanya mengajak orang untuk merasakan hal yang kita ingin mereka rasakan seperti apa gitu. Tetapi ketika posisinya kita sebagai pembaca, itu kan pembaca yang kita apa ya, kita berserah gitu. Kita kayak menyerahkan diri di bawah gitu dan karena kalau kita apa namanya reject apa nih menolak untuk diajak ya kita nggak akan menikmati buku itu gitu ya kita harus masuk memang. Jadi memang benar ya Mas Eka ini membedakan atau merasakan ada bedanya sebagai penulis atau sebagai pembaca ya. Apakah Iya. mempengaruhi juga pilihan-pilihan pembaca atau do you see apakah Mas Eka melihat membaca itu sebagai kerja, sebagai sebuah pekerjaan sekarang? Enggak sih ya kadang-kadang pekerjaan kadang-kadang ya enggak tapi posisi pembaca itu ya itu kita kita apa ya pasif agresif. Ya kita tidak ya kita create-nya kita menciptakan dunia tetapi dalam posisi yang agak pasif gitu kita mengikuti cerita tapi kita create sendiri gitu dan tapi itu posisinya agak sedikit berbeda dengan penulis memang agresif aja sih. Kalau gitu aku jadi pengen tahu nih buku yang membuat Mas Eka sangat terkesan itu buku seperti apa contohnya? What is your favorite book? Your favorite penulis favorit Mas Eka? Macam-macam sih tidak harus selalu apa namanya ngikutin cara cara pikirku tapi pertama-tama aku bisa apa namanya ngomong misalkan Don Quixote gitu ya tapi bukan karena cerita tentang ini ada orang yang halu gitu yang berpikir dirinya ksatria itu untuk bagian itu sih biasa aja gitu. Yang aku menarik adalah bagaimana orang ini bisa tercipta seperti itu karena membaca novel gitu. Jadi apa namanya itu seperti ya novel di dalam novel gitu. Oh jadi dari segi Bagaimana teknisnya? iya, ya nggak cuma sekedar teknik, tapi bagaimana karakter ini diciptakan oleh bacaannya gitu. Jadi Iya, iya. jadi apa ya agak metafiksi ya. Bisa seperti itu, tapi aku yakin apa namanya Serfonte tidak tidak bermaksud seperti itu gitu. Oh, Terlalu kekinian untuk berpikir seperti itu. Mungkin ya. membaca Tapi ya siapa kamu ya? tahu dia memang berpikir sih. Tapi ya sesederhana aku bayangkan sesederhana hal yang bahwa ini orang tua membaca novel dan kerasukan gitu oleh bacaannya dan dia membayangkan dunia seperti yang dia dari bacaannya. Eh, apa namanya? Aku sampai begitu apa namanya sukanya gitu cara seperti itu pernah bikin eh, cerita pendek yang cinta tak ada mati membayangkan orang tapi eh,
tidak seberhasil si Don Quixote sih. Nah, mungkin juga karena ruangnya terlalu pendek dan aku terlalu malas untuk menjadikannya sesuatu yang panjang karena ya akan mirip jadinya gitu. Nah, tapi idenya kurang lebih seperti itu, bagaimana ada orang penjual tiket bioskop dan hidupnya dipengaruhi oleh film-film yang dia tonton. Iya, 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 iya. Saya udah baca cerita itu. Dan cerita itu membuat saya ingat sama dari segi obsesinya, Hmm, membuat saya ingat sama perasaan yang ditimbulkan waktu aku baca Museum of Innocence-nya Pamuk. ya ya. Itu kan kisah cinta tak sampai kan sama si cewek Ya. itu kan. Wah, that's good, that's good. Terus Mas, tadi karena udah bilang kesel sama tokoh utama sama si Christine. Yang di novel yang pertama si Mahkota Bunga itu ada nggak momen-momen yang menurut Mas kuat, adegan-adegan yang kuat di situ, ingat nggak? Atau ada nggak yang berkesan? Soalnya aku ada. Aku lupa detailnya ya, tapi momen saat dia ketemu si cowok yang jadi suaminya itu, yang dia mau ikut ikut Ah, sampai pergi ke penginapannya gitu, hmm. kabur ke situ, ya itu momen momen yang sangat krusial dan yang paling menjengkelkan gitu. Oh, jadi terkesannya karena kejengkelannya. Kalau saya justru Iya, kayaknya itu side note ya, tapi sebenarnya di situ momen-momen yang kuat sih sebenarnya. Itu dialog-dialog antara bapaknya sama ibunya. yang Menurut aku awal apa yang ending? ending terutama, tapi di Ending. tengah-tengah dan sebagainya itu menurut aku justru banyak adegan-adegan yang bukan mencekam ya, apa istilahnya yang menurut aku ya mungkin main perasaan nih sekarang, yang berat dalam juga dari dialog-dialog dan apa yang dialami bapak dan ibunya itu. Ya, ya. Ya, aku rasa mereka memang itu tokoh-tokohnya punya spektrum spektrum karakter yang lumayan luas ya. Maksudnya kita tahu ada problem di antara bapak dan ibunya. Di apa namanya, dari luar kelihatan seperti ya apa pasangan biasa aja gitu. Bahkan Pasangan bisa seperti dibilang umumnya ideal. ya ideal dan Hmm. tapi ya di dalamnya ternyata tidak tidak seideal itu. Tapi juga kita tidak bisa bilang bahwa mereka apa ya disfungsional gitu. Oh tidak, Karena tidak. ya karena mereka juga ya aku juga salah satunya suka bagian akhirnya ketika mereka berdua ya, ditutup oleh bapak dan ibunya kan dialog mereka berdua yang eh, ya disitulah kita tidak pernah apa aku sendiri tidak pernah dalam posisi si bapak maupun si ibu ya. Tetapi kemudian kita bisa merasa semua perjalanan hidup mereka dengan emosi mereka dengan ya kita tahu mereka harusnya punya opsi hidup yang lain gitu tidak harus menjadi suami istri katakan tapi kita juga bisa mengerti kenapa mereka end up jadi suami istri punya keluarga punya anak si Christine ini. Yes. Dan kalau yang aku lihat juga dari backstory-nya si ibu, dia kan mengalami semacam kejadian yang traumatis, yang Ya, membuat dia tidak bisa mencintai dengan normal ya. Dan sementara si anak, dan mereka ini ya semuanya pada menikah sangat muda ya. Dan si bapaknya kan juga waktu itu karena istrinya begitu, lalu dia merasa jadi nggak ada komunikasi yang terbuka. Jadi semuanya ini kayak apa ya, namanya, prasangka-prasangka aja dan akhirnya seperti itu. Cuman dia diredam dengan posisinya sebagai orang yang terpandang secara sosial atau terpandang secara agama dan sebagainya yang membuat dia jadi ideal father gitu kan. Ya, ya, ya. Aku seneng kalau pengolahan emosi yang seperti itu, Mas. Aku nggak suka yang terlalu melankoli, tetapi itu kuat banget menurut aku. iya karena ya kurasa eh, ada hal-hal yang di satu sisi tentu saja itu aku menganggap masih apa permainan emosi gitu. Tapi pada saat yang sama si penulis juga ya jenius sih membuat kita mengerti kita memahami perasaan itu secara logik gitu.
Hmm. Eee, jadi apa namanya, orang-orang yang berpikir yang terlalu berat dengan logiknya itu ya masih bisa, oke kita aku ngerti kenapa dia begini, gitu, kenapa kesedihannya itu seperti itu, gitu. Yes. Heeh. Kita nggak aku nggak tahu ya, tapi aku bukan tipe yang nonton kemudian akan atau baca kemudian akan nangis gitu. Tapi tipe yang, "Oh, aku ngerti kenapa dia, eee, sesedih itu." Gitu. Ya, 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 ya. Aku baca siapa ya? Kayaknya kalau nggak salah Orhan Pamuk, kita tuh membaca itu mencari kepingan-kepingan pengalaman kita. Apakah kita pernah ada di posisi itu? Apakah kita pernah menyakiti atau pernah disakiti atau pernah merasa sedih? Walaupun tidak sama persis, tetapi kalau saya sering mengait-ngaitkannya seperti itu. Jadi kalau buku itu kaya kepingan-kepingan pengalaman saya yang sudah ada, itu jadi kayak menarik, drawn into it. Habis itu selebihnya adalah kekayaan-kekayaan baru gitu loh. Jadi misalnya ada kepingan-kepingan yang saya belum pernah ngalamin, siapa tahu suatu saat itu jadi kosa emosi saya di masa Ya. depan. I believe in that. Dan Ya, aku rasa memang emosi juga kita pelajari ya, meskipun meskipun ya mungkin ada batasan juga gitu, maksudnya batas bawaan gitu. hmm, Kita, eee, dari novel, dari film, dari apa gitu, kita mempelajari emosi-emosi tertentu ketika dia berhadapan dengan situasi tertentu. Misalkan, hal sederhana lah, misalkan ya kayak kalau baca novel atau film, aku sering melihat misalkan ada orang meninggal gitu, terus kita pengen, apa namanya, ngasih belasungkawa kepada keluarga itu gitu. Sejujurnya aku paling nggak bisa gitu, nggak ngerti gimana caranya, berbelasungkawa ya, cuma ucapan aja ikut belasungkawa, tapi memasang emosi seperti apa itu nggak ngerti gitu. ya, Kadang-kadang sulit, dalam arti karena kita kan nggak sedih gitu, maksudnya itu kan orang lain yang meninggal gitu. ya, Apa namanya, tapi di situasi itu kita dituntut untuk berempati, untuk ikut bersedih, ikut berduka gitu. Kita bisa mengucapkannya, ikut berduka gitu. Tetapi bahwa secara emosional apakah muka kita, perasaan kita benar-benar ikut berduka kan juga itu hanya orang yang benar-benar punya spektrum emosi luas yang benar-benar bisa konsisten antara aku ikut berduka dan benar-benar dia berduka gitu. ya, ya. Itu sesuatu yang buat buat aku sih aku belajar deh cara apa namanya dan tidak selalu sukses gitu. Kadang-kadang aku misalkan ketemu teman yang ayahnya meninggal ya, ya apa namanya, ya tentu saja ikut berduka gitu, mengucapkan gitu dan tapi pada saat yang sama ya agak canggung juga gitu maksudnya. eh, Kadang-kadang bertanya-tanya apakah proper enggak sih gitu. Aku jadi ingat kita ini kan seumur ya. Waktu zaman SMP SMA itu Friends lagi jaya-jayanya. Aku ingat ada satu adegan atau satu episode si Joey itu disuruh baca buku Little Women sama si Rachel. Terus si Joey ini bilang, aku that's not my kind of book, itu bukuku kan Stephen King yang gitu-gitu ya. Terus dia baca, dia bilang dia nggak mau baca sampai habis karena dia takut si tokohnya nanti mati gitu loh. Habis itu bukunya dimasukin ke dalam kulkas. Nah, aku nggak akan se ekstrem itu sih. Tapi mungkin ada orang yang kayak gitu ya, nggak mau bukunya tamat karena kalau tamat dia akan endingnya nggak sesuai sama keinginan dia. Ya, ya ada, aku rasa ada gitu. Ya mungkin di titik ekstrim sebenarnya semua melakukannya, cuma ada orang-orang tertentu yang melampaui setengah jalan. Artinya dia masuk ke sebuah buku, Hmm. kemudian dia tahu endingnya akan sesuatu yang dia tidak suka dan dia stop gitu. Sementara yang lain mungkin memutuskan sejak sejak halaman pertama, Hmm. aku nggak akan baca buku ini, nggak deh gitu. Endingnya pasti gue nggak suka. Iya, iya. Kalau saya yang kayak gitu tuh yang ekstrim tuh Game of Thrones. Saya udah sampai ke season 1 bagus, bla bla bla. Habis itu begitu udah monoton, seks, kill, seks, blood, aku udah sampai ke taraf
Aku mau berhenti nonton ini begitu si Jeffrey mati. Habis itu udah aku nggak mau nonton ini lagi. Sampai segitunya. Tapi dalam satu sisi sih menurut aku si penulis berhasil menciptakan karakter Jeffrey itu yang bikin aku benci banget. Iya, iya, iya. Mas, terus ini Mas, pernah nggak dikecam orang atau dikomentarin orang soal eh, vulgaritas di buku-buku Mas Eka? Ya sering lah di Iya. Twitter gitu. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa membayangkan sebuah dunia yang ideal di mana semua orang bisa menerima Iya. sebuah karya dengan cara yang sama gitu ya. Nah, pertanyaanku itu sebenarnya bukan di situ. Pertanyaanku adalah secara eh, sebagai pengarang, tentu kita atau dugaan saya bukan pengarang sih, saya nggak pernah tahu ya. Apakah yang kita tulis itu, apakah kita menikmati apa yang kita tulis itu gitu? Asumsi saya kita selalu menikmati apa yang kita tulis itu, apapun itu. Nah, yang saya ingin tarik ke masalah vulgaritas di dalam karya-karya Mas Eka itu, did you enjoy it and what kind of enjoyment when you creating it? Ataukah ada sesuatu yang lain yang kita nggak tahu sebagai pembaca? Aku setiap kali menulis ukuranku sebenarnya sederhana. Ketika aku membacanya, aku menikmatinya. Jadi aku menikmati itu sebagai pembaca, bukan sebagai menulis. Kadang-kadang ketika menuliskannya sama sekali tidak menikmatinya gitu, lelah, Hmm, eh, capek memilih kata itu juga apa namanya melelahkan gitu. Kadang-kadang aku harus mengganti beberapa kata untuk memilih variasi lain atau menyusun kalimat, paragraf. hmm, Itu benar-benar ya pekerjaan kadang-kadang sangat teknis dan sangat melelahkan gitu. hmm, Tapi itu dilakukan dengan membayangkan diriku sebagai pembaca. Gitu. Aku pengen melihat hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Gitu. hmm, Jadi dan ya mungkin kalaupun kita bicara tentang kenikmatan seorang penulis adalah kenikmatan ketika dia berhasil membuat komposisi. Aku bayangkan ya novel itu komposisi yang ketika aku switch sebagai pembaca aku bisa menerimanya. Oke, itu seperti yang aku bayangkan gitu. hmm, Sama seperti mungkin ketika orang apa ya main musik, ya secara teknis dia memainkan musik gitu, bergerak dengan jarinya, dengan tubuhnya gitu. hmm, Tetapi yang dia bayangkan kan bunyi ya, hmm, bunyi yang dihasilkan dari itu yang itu yang apa namanya ketika bunyi itu berhasil mencapai yang dia bayangkan, ya kerjaan teknis tangannya capek dan macam-macam itu terlupakan sejenak dan ya dia mungkin puas gitu. hmm. Aku mau ngaikin sama Mas Eka bilang tadi range of emotionnya nggak terlalu luas, tetapi menurut saya dari segi dalam hal yang saya sebut tadi vulgaritas dan sebagainya dan seksualitas itu, menurut saya itu luas sekali. Apakah ini bisa dibilang apa ya tendency or a focus to do that, or is it fair to say that? Eh, nggak tahu juga. Aku lebih sebagian besar yang aku tulis di novelku itu ya bukan diriku udah pasti. Oh iya ya, itu tidak ada tujuan. Enggak. Maksudnya eh, baik secara apa ya? eh, Lebih tepatnya mungkin beberapa hal dalam dalam misalkan apa namanya? Kenapa memilih kata kalimat-kalimat vulgar gitu di novel tertentu gitu. Tapi misalkan di cerita yang lain enggak gitu. Banyak hal lebih lebih karena technical gitu. Technical yang kulakukan dengan membayangkan ketika aku membacanya, aku pengen memperoleh efek seperti itu. Itu Dan ya itu pekerjaan ya buatku itu meskipun ya tadi aku bilang misalkan uh,
secara secara personal range range emosiku nggak baik, spektrumnya nggak luas gitu. Tetapi sebagai penulis kita harus ya harus mempelajari, harus cari tahu bagaimana spektrum emosi itu ya luas gitu. Dan itu dua hal yang berbeda sih. Maksudnya ya aku bisa membayangkan bagaimana orang orang spektrum orang marah gitu ya. Marah nggak cuma marah, ada banyak jenis marah, jenis sedih, jenis apa namanya jenis rasa kangen gitu ya. Ya macam-macam. Dan ya sebagai penulis rasa kita harus tahu itu, harus tahu, harus apa namanya bisa membayangkan, bisa mengkreasikan, bisa mengajak orang untuk merasakannya gitu. Tapi mungkin secara personal kita nggak bisa. Gitu. Ya, ya, ya. Karena secara personal kita ngelihatnya ke karya orang lain ya. Kita sebagai Ya. sebagai orang yang pasif agresif tadi. Ya, ya, saya bisa relate to that. Wah, ini jadinya nggak apa-apa ya ngobrolnya ke masalah kepenulisan Mas Eka nih. Saya melanggar janji saya sendiri. Eh, di momen apa, ingat nggak Mas momen, kita ngomongin masalah momen-momen yang monumental tadi, ketika Mas Eka menyadari, ada nggak, ingat nggak momen ketika Mas Eka menyadari, sekarang saya sudah jadi penulis? Antara aspirasi cita-cita sampai akhirnya saya ada di titik yang saya cita-citakan itu. Ada nggak Mas momen itu? Iya ada, tetapi pada saat yang sama ya prosesnya kan juga berkembang terus gitu. Cita-citanya sekarang cita-citanya nggak selalu satu gitu, nggak selalu apa namanya satu patok gitu. Misalkan ya ketika misalkan cerpen saya dimuat di koran gitu, ya aku itu dulu banget gitu dan aku udah berasa oke aku penulis sekarang gitu, melihat melihat namaku tertulis dicetak di koran gitu ya. Itu apa namanya? Itu sebuah momen yang apa? Momen yang kayak memenuhi aku punya cita-cita semacam itu dan terpenuhi gitu. Tetapi setelah itu kan kemudian ada semacam cita-cita baru gitu. Bagaimana rasanya kalau jadi buku gitu. Dan ketika benar menjadi buku gitu nama aku sering membayangkan diriku kalau istilah Milan Kundera itu grafomania gitu. Senang melihat melihat apa yang kita bikin atau nama kita tertulis dicetak gitu. Grafnya nih ya. Grafomania. Tidak sekedar buat ya nama, tapi benar-benar tercetak kan dengan jenis huruf tertentu, dengan tinta tertentu yang dengan apa namanya ketidaksempurnaan tintanya, bleber atau apa itu sangat sangat apa ya sangat menyenangkan untuk melihatnya bahwa nama itu tertulis di situ, karya kita tertulis dengan semua salah ketiknya, dengan apa layoutnya yang jelek bahkan gitu ya, atau bukunya dengan cacat-cacat tertentu itu ya itu seperti cita-cita yang terwujud gitu karena kita kan bikin membayangkan semacam tujuan atau cita-cita ya karena punya model gitu ya. Misalkan ya kalau buku gitu kita baca buku kan dan buku buku yang kita sering pegang kan seringkali jauh dari sempurna gitu kadang-kadang itu buku udah buku apa buku loak udah lecet gitu udah apa namanya terlipat-lipat kesenangannya itu juga berlapis-lapis kita melihat buku kita dalam bentuk yang baru keluar dari mesin cetak rapih di toko buku itu senang pada saat yang sama kita melihat buku kita udah gembel udah lecek gitu juga senang gitu karena ya ternyata apa namanya ya tahapan-tahapan itu semuanya sama-sama menyenangkan gitu dan karena terus berubah gitu atau terus berproses ya sampai sekarang aku bisa bilang bahwa eh, kalau ditanya apakah ada momen sebagai penulis aku merasa sudah menjadi penulis jawabannya ya dan tidak gitu ya karena beberapa hal sudah tercapai tidak juga ya mungkin karena beberapa hal belum betul-betul seperti
karena ya punya bayangan-bayangan baru, apa namanya, hayalan baru gitu. Termasuk ya kayak misalkan gimana sih kalau ya apa namanya, aku kan suka suka membeli buku bekas gitu ya, yang bener-bener kayak aku punya, kemarin beli bukunya Iwan Simatupang yang kering, itu bukunya udah lecek sekali gitu ya, udah apa namanya, udah pecah-pecah gitu ya. Nah, aku merasa aku belum pernah melihat bukuku seperti itu gitu ya. Dan apa namanya itu kayak kayak situasi di mana ini buku kayaknya legend banget nih udah Iya, lecek. iya, iya. Survive waktu ya. Iya. Kalau aku sih gampangannya ya yang bisa aku relate itu aku bukan bermimpi ya, nggak seromantis itu sebagai penulis, tapi ketika aku menerima aku diterima kerja, tekan kontrak, kamu sekarang programmer. Itu momen yang aku merasa now I'm a programmer. Dan seperti Mas Eka juga bilang, it's a start, it's not like after that I'm done. Iya. Habis itu programmer yang macam apa, habis itu didapatkan berbagai macam tantangan dan sebagainya. Nah, ketika sudah di titik itu ya, sekarang saya udah programmer, orang udah ngasih saya duit untuk ngerjain itu nih. Di kartu nama saya, zaman dulu waktu masih pakai kartu nama, ada tulisannya developer gitu kan. Nah, habis itu kan tentu ada tuntutan-tuntutan bahwa developer tuh harus tahu ini, harus tahu ini, harus gini kan. Nah, kalau di dunia penulis, what do you do to actually keep that expectations? Atau karena ini kan bukan profesi yang didefinisikan secara objektif tadi kan. Ini adalah sebuah profesi yang self self defining. Bisa Ya. dibagi tips-tipsnya atau what did you do about it? Iya, kadang-kadang tidak hanya datang dari luar, bahkan datang dari diri sendiri sih. Maksudnya definisi yang berkembang terus, tuntutan-tuntutan yang berkembang terus itu gitu. Mungkin awalnya cuma aku pengen bisa nulis cerpen, tembus dimuat di koran, nulis novel gitu. Hmm. Tapi pada titik-titik tertentu gitu, ketika apa namanya buku kita udah beberapa gitu, dan pada saat yang sama mungkin ya muncul misalkan kepopuleran gitu, kamu dapat apa namanya penghargaan sastra atau apa, tiba-tiba eh, ya ada semacam semacam apa ya tuntutan yang tidak tidak terlihat ya, bahwa seorang penulis bukan hanya seorang, bahkan seorang novelis gitu ya, seorang novelis bukan hanya seorang penulis novel, bahwa dia juga kadang-kadang dibayangkan, entah siapa sebenarnya yang membayangkan, dibayangkan sebagai intelektual publik yang bisa bicara hal yang lain gitu. Aku yang bayangin itu. Ya, ya. Dan kemudian misalkan ya aku sendiri misalkan tiba-tiba diminta nulis, awalnya kan kadang-kadang dulu dulu sering misalkan nulis apa namanya di koran, kirim kirim karena kehendak kita sendiri ya, aku suka ya, apa namanya ngebahas penulis siapa, buku apa gitu ya. Ya masih ada hubungannya dengannya. Tapi pada titik-titik tertentu tiba-tiba permintaan itu datang dari luar gitu. Hmm. Misalkan kamu bisa nulis tentang ini enggak? Tentu saja apa namanya ada hal-hal yang memang aku minat atau tidak gitu. Kalau yang benar-benar tidak minat sama sekali tentu saja enggak deh gitu. Tapi kalau yang masih kita minat, kita ikutin tapi tidak tidak pernah menuliskannya, ya mungkin kita merasa perlu mencoba gitu. Hmm. Aku belum pernah bicara tentang A gitu. Tapi sebenarnya ya tidak pernah menulis tentang A, tapi sebenarnya mungkin senang atau ngikutin dan apa namanya juga mungkin peduli soal itu. Tapi Hmm. mungkin karena awalnya kita hanya memikirkan pengen nulis novel, cerpen, jadi nggak terlihat. Tapi orang lain yang kemudian ikut ngebentuk gitu, dan ya mau kita kita apa ya upgrade diri kita. That's right, that's right. Apa namanya belajar hal baru, bahkan hal teknis baru, pengetahuan baru, ya itu mau nggak mau seperti itu. Hmm. Ya aku sendiri apa namanya misalkan nulis sudah
hampir 2 tahun lebih di Jawa Pos misalkan ya. Yang ya permintaan sebenarnya nggak dilarang untuk menulis tentang sastra gitu ya. Yang kadang-kadang aku masih selalu buka dengan sastra. Tapi ya ekspektasi editornya ya ngomongin hal-hal yang aktual apa gitu. Ya mau ya, akhirnya aku juga belajar untuk melihat apa namanya ya fenomena-fenomena aktual apapun gitu yang kira-kira menarik perhatianku dan menuliskannya dan cara menuliskannya juga kemudian ya itu kayak kayak belajar ulang lagi gitu karena itu sesuatu yang berbeda dari ketika misalkan dulu nulis tentang Borges tentang tentang Kafka itu yang benar-benar berbeda gitu yang kemudian aku harus menemukan caraku sendiri untuk bagaimana sih menuliskan hal ini gitu untuk format di koran yang katakanlah 700 kata gitu. Saya duga kalau yang rutin itu harus punya nafas yang panjang ya. Bagaimana caranya Mas supaya selalu ada ide atau adakah semacam rutinitas yang membuat Mas seperti selalu punya bank ide or something like that? Ada rahasianya nggak? Iya, salah satunya sejak 2 tahun sejak pandemi lah gitu dan nggak jauh dari aku mulai nulis secara rutin untuk Jawa Pos. Ya aku punya media sosial untuk melihat untuk sebenarnya lebih banyak sebagai stalker untuk sampai-sampai apa ada satu temanku bilang wah ternyata kamu update untuk semua isu ya mau nggak mau apa namanya aku pengen tahu dan karena tidak tidak segala hal menurutku perlu aku tulis gitu maksudnya tentu saja tiap tiap minggu selalu ada ada kejadian, ada peristiwa, tapi belum tentu semuanya harus ditulis karena wartawan udah nulis gitu dan orang lain juga mungkin apa ya kayak kalau sekarang misalkan urusan si hacker-hacker itu mungkin semua media udah nulis, mungkin juga ada pakar teknologi udah nulis ya ngapain aku nulis. Jadi aku juga perlu perlu melihat apakah ada fenomena-fenomena lain yang mungkin tidak apa namanya tidak terekspos gitu tapi cukup menarik atau kalau nggak ada ya aku juga apa namanya menantang diriku untuk misalkan ya nonton film siapa tahu ada hal-hal yang menarik dari film-film tertentu yang tidak ditonton orang atau tidak dituliskan orang. Ya sih, sebenarnya penulis itu adalah content creator ya. Kalau sekarang setelah ada istilah content creator kan, penulis itu by definition are content creator. Dan mereka harus punya, ya walaupun nggak pakai algoritma kayak sekarang yang membuat harus sering-sering sebanyak mungkin, but they should have a framework or something. Ya, 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 ya. Terus Mas, dalam karir saya tadi, kalau saya bisa mencari analogi, dalam perjalanan karir itu ada yang saya sebut sebagai mentor. Jadi orang inilah yang membuat saya terupgrade karena ketika saya misalnya duduk programming bersama dia, saya ngelihat cara dia bikin coding itu beda banget sama yang sudah saya lakukan sejak lulus kuliah. Karena di buku textbook bentuknya begini, tapi ternyata kalau dibikin kayak gini jadi lebih bagus gitu loh. Dan ketemu orang-orang seperti ini bekerja di proyek yang bersama itu yang membuat saya merasa berkembang. Ada nggak analogi semacam ini di perjalanan kepenulisan Mas Eka? Ya tentu saja ada dan aku pernah pernah menuliskannya sih ya bahkan kalau nggak salah di Facebook ya bagaimana aku belajar hal-hal baru dari orang-orang baru gitu misalkan tahun 2000-an awal Andreas Harsono itu seorang jurnalis waktu itu dia ngajak aku untuk nulis di majalah yang dia salah satu pendirinya di Pantau untuk menulis di sana untuk jadi kontributor. Itu sesuatu yang baru buatku tapi juga aku belajar tidak hanya belajar jurnalisme pada saat itu tapi juga belajar bagaimana
mempergunakan ilmu tentang jurnalisme itu buat diriku sendiri, buat nulis novel gitu. Karena Panto waktu itu ya lagi apa namanya, suka dengan jurnalisme sastrawi, jurnalisme yang ditulis dengan gaya bercerita gitu. Hmm. Karena tentu saja itu ada tantangan tertentu ya, karena bercerita itu kan uh, aspek subjektifnya kerasa banget gitu. Tapi bagaimana supaya itu tetap menjadi karya jurnalistik, jangan terlalu ngarang-ngarang juga gitu. Nah, kita tidak bisa apa namanya, katakanlah memasukkan aspek spekulatif di dalam narasinya gitu. Misalkan apa namanya, kalau kita mengatakan si tokohnya sedih gitu ya, harus pastiin bahwa dia emang sedih gitu. Nah, nggak bisa kita berasumsi bahwa dia mengatakannya dengan sedih gitu. Tapi kalaupun kita apa namanya, punya perspektif itu, kita harus mengatakannya, misalnya dia mengatakannya dengan terdengar sedih gitu. Jadi ya kita harus harus apa ya, berendah hati untuk mengatakan bahwa itu terdengar sedih oleh si jurnalis gitu, bukan sesuatu yang yang objektif gitu. Nah, disitulah apa, aku belajar belajar banyak hal untuk itu, dan ya sangat menarik gitu. Dan apa namanya, berikutnya ketika datang ke Jakarta, ada temanku yang nggak tahu kenapa, aku sama sekali nggak punya pengalaman apa-apa sebelumnya, tiba-tiba diajak untuk menjadi editor di sebuah production house gitu, ngeditorin naskah-naskah sinetron gitu. Bayangin, aku nggak pernah nonton sinetron, aku nggak pernah nulis skenario gitu, dan disuruh ngedit gitu. Maksudnya menjaga flow kerja kerja penulisan skenario gitu. Ya, karena aku apa namanya, baru datang butuh kerjaan, aku terima aja gitu. Dan dia yang nawarin juga ya karena udahlah lo penulis gitu, harusnya bisa belajar cepet. Ya Nice. aku harus belajar cepet juga, bener-bener ya belajar dari orang-orang yang bertahun-tahun apa namanya, sudah berkecimpung di sana ya, bekerja sama mereka, belajar bareng, eh, membaca buku tentu saja tentang segala hal tentang skenario, yang kadang-kadang ya buku-buku semacam itu membantu tapi nggak banyak juga gitu. Maksudnya itu buku-buku tuh kadang-kadang sangat terlalu ideal yang tidak bisa diterapkan di Dunia nyata. kehidupan nyata gitu. Itu ya di kehidupan yang sehari-hari, di mana aku di kantor menghadapi 4-5 penulis skenario gitu, menghadapi teks mereka, menghadapi produser yang dari sutradara, apa problem-problem syuting. Aku selama hampir 2 tahun ya hampir nggak bisa main karena terkuras kerja di situ, tapi juga belajar banyak tentang eh, tidak hanya tentang bagaimana dunia pertelevisian, Hmm. karena lebih lah dari 2 tahun, tidak hanya dunia pertelevisian, dunia menulis skenario, tapi juga balik lagi ketika aku apa hal-hal itu kembali lagi ke apa, mengasah, menambah apa pengalamanku sebagai penulis novel gitu. Hmm. Nah, pertanyaan tadi itu bisa dibalik, Mas. Sama seperti juga setelah ubannya makin banyak nih, terus di proyek-proyek yang makin baru ini ketemu sama anak-anak yang baru lulus itu. Ya. Dan aku pernah jadi pengajar bahasa Inggris waktu dulu, jadi cara untuk ngajarin ke mereka itu eh, bisa diterima gitu. Poinku adalah ketika kita berkembang secara karir setelah bertemu mentor-mentor itu, ada saatnya kita juga jadi mentor gitu loh, Mas, untuk generasi-generasi baru. Ya. Do you want to ada nggak pengalaman yang bisa di-share, ataukah Mas sudah jadi mentor sekarang? Tergantung mentor seperti apa sih. Ya. Dulu udah lama sekali sih, mungkin tahun 2010-an aku pernah yang ngajar eh, penulisan kreatif lah, seperti itulah. Hmm. Yang setelah aku jalanin, aku ngerasa buat diriku sendiri sih nggak terlalu cocok gitu ya, dalam arti apa namanya, ya
mengajar penulisan secara intensif dalam waktu tertentu gitu, menurutku nggak ideal gitu, nggak ideal buat diriku sendiri karena menghabiskan waktu yang apa namanya yang singkat yang sebenarnya nggak banyak gitu untuk membagi sesuatu yang menurutku tidak bisa dalam waktu seringkas itu gitu. Hmm. Menulis itu bukan sesuatu yang sangat teknis. Teknis ada ya gitu, tapi itu juga tidak mungkin diajarin. Uh, ya ada teknis yang sebenarnya bisa kamu pelajari sendiri gitu, itu tetap nggak perlu tapi ada teknis-teknis yang lain yang ya, sebenarnya tidak tidak sangat sulit untuk apa namanya dalam katakanlah 8 pertemuan gitu. Dan pada saat yang sama buatku juga itu juga nggak ideal buat buat si orang yang lagi belajar gitu. Hmm. Kebanyakan mereka juga tidak full time untuk belajar soal itu gitu. Mereka mahasiswa atau udah bekerja gitu, dan aku bisa memahami misalkan aku kadang nyuruh coba baca ini gitu, dan ya kadang nggak selesai baca, dan ketika diskusi juga nggak nyambung ya. Ya memang susah gitu. Akhirnya aku sendiri sering berpendapat bahwa pertama secara teknis menulis harusnya memang itu eh, ya dipelajari di sekolah dengan cara yang biasa aja sebetulnya. Apa namanya, dari kelas 1 sampai kelas 12 SMA itu harusnya orang bisa nulis secara teknikal ya, secara teknis. Ya, dia tahu nulis kalimat, dia tahu nulis paragraf, dia tahu apa namanya ketika ada hal yang dia pikirkan, ide bagaimana menyusunnya, kan itu ya kita secara teknis bisa ngomong bahwa ya nulis itu pertama apa namanya eh, masalahnya apa gitu. Apa Hmm. sih yang masalah apa yang sedang kamu ingin tuliskan gitu. Terus kenapa masalah itu penting gitu. Ya Hmm. uraikan gitu, dan kemudian itu kan sepertinya sebenarnya ya mirip dengan cara kamu nulis cerita gitu. Cerita selalu ya ada masalah, ada konflik, terus kesimpulannya apa. Kita bisa mengatakannya itu dengan apa namanya ya, dengan apa 3 kalimat. Tetapi bahwa untuk memasukkan itu ke kepala dan menjadikannya kamu bisa menulis itu kan ya butuh Hmm. butuh latihan yang panjang, butuh melakukannya berkali-kali, dan butuh referensi. Artinya kamu sudah pernah melihat permasalahan orang jatuh cinta. Mungkin sebenarnya aku pengen cerita orang jatuh cinta, tapi cintanya terhalang dan akhirnya mereka berjuang dan berhasil. Itu kan sederhana sebenarnya. Hmm. Tapi untuk menuliskan hal sederhana itu kan kamu perlu melihat bagaimana orang lain melakukannya. Lihat Shakespeare menulis Romeo and Juliet seperti apa gitu. Lihat apa namanya pengarang lain menulis kisah seperti itu bagaimana gitu, dari penulis lama maupun penulis kontemporer gitu. Dengan Hmm. perbandingan-perbandingan itu dan kita juga harus mencoba menuliskannya berkali-kali sampai menemukannya, dan itu memang nggak bisa. Aku bayangkan sulit untuk misalkan 8 pertemuan, kita ngomongin, kita udah bayanginnya tiba-tiba udah 8 pertemuan kita menjadi satu, bisa menulis sesuatu gitu. Hmm. Kalau kita apa namanya sampai titik misalkan umur 20 sulit mengungkapkan sesuatu dalam tulisan, yang memang ada masalah dengan sistem pendidikan kita gitu. Tapi ya itu yang udah ya kita sendiri udah ya gimana ya gitu. Ngajarin nulis itu lebih gampang ya, emang orangnya udah bisa nulis gitu. Tinggal tinggal sebenarnya lebih ke apa Substansi. sih yang harus apa namanya yang lebih ke fokusin gitu. Akhirnya sejak berhenti ngajar ya, kayak 8 sesi udah mungkin 2-3 kali lah, sampai aku sendiri ngerasa kayaknya mencari cara yang lebih efektif gitu. Ya akhirnya aku nulis blog gitu. Nulis blog dengan harapan orang baca, dan blog itu kutulis hampir bertahun-tahun ya, dari 2012 sampai terakhir 2019. Hmm. Dan aku membayangkan aku nulis blog itu sambil belajar juga gitu. Aku membaca karya orang lain, belajar dari mereka, eh, dan buatku itu aku pengen mengajariku diriku sendiri bahwa itu bukan sesuatu yang instan gitu. Bisa bertahun-tahun dan melakukannya dan nggak ada akhir gitu.
dan Yes. aku berharap orang membaca. Kalau orang membaca dan mau mengikuti cara belajar itu dengan cara membaca dan kemudian dia membaca lagi buku lain, Hmm. ya dia melakukannya juga dengan apa ya, dengan slow aja gitu, slow bertahun-tahun yang apa namanya, uh, ya karena apa namanya, tidak semata-mata lagi-lagi tidak semata-mata teknis gitu. Kalau soal teknis ya lagi-lagi kamu sebenarnya bisa, semua orang bisa belajar sendiri lah. Kita kita apa namanya, beli pedoman penulisan bahasa Indonesia gimana, cara menulis paragraf gimana ya. Karena saya umur apa kelas 5 SD kan juga udah belajar. Kalau lihat apa namanya pelajarannya ya mereka lagi belajar nulis kalimat, paragraf itu gimana gitu. Ya cuma ya ini sih udah agak kejauhan ya kalau kita ngomongin pendidikan kita ya memang repot juga ya kalau misalkan di sekolah yang diajarin adalah paragraf itu apa, kalimat pokoknya apa, kalimat pendukungnya apa. Memang melelahkan dan ya Kering. kering dan mungkin ya akhirnya juga nggak banyak gunanya gitu. Sampai sekarang jadi saya sebagai penulis nggak pernah mikirin ketika mau nulis apa nih kalimat pokoknya, apa kalimat pendukungnya. Nulis ya flow aja sih gitu dan ya tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Buat aku nggak tahu kan lagi-lagi ini sudah terlalu jauh apa namanya masuk ke ruang pendidikan gitu. Tapi ya urusan menulis memang mau nggak mau memang apa pangkalnya ada di sana sih. Gitu. Kalau saya ngelihatnya menulis dan juga mungkin coding yang saya alami atau terjemah juga, menurut saya itu sebuah craft, sebuah Ya, apa, kerajinan. Dan kerajinan itu menjadi bagus dengan kerajinan itu bukan cuman secara kognitif mengetahui itu apa, tetapi juga harus melakukannya berkali-kali, ya, deliberate practice sampai muscle memory. Kayak main gitar kalau cuman C itu begini ya, ya, begini nggak jalan. Kamu harus benar-benar melakukan itu berkali-kali gitu ya. iya, Dan itu di dunia saya juga ada semua yang Mas Eka bilang tadi, misalnya Java course 8 pertemuan itu doesn't work gitu loh. iya, Yang lebih bagus kalau kita ngelihat kayaknya open source, ambil sebuah code base, habis itu kerjain code itu dengan Java, rewrite and rewrite iya, rewrite that code in a different way. Misalnya nih, oh kode ini jalan untuk Windows, coba bikin kode yang sama, ambil porting dia ke Linux, porting dia ke iya, Mac, itu sebuah exercise. Dan di dunia kami itu disebutnya sebagai code kata. Jadi kalau yang mungkin yang Mas lakukan itu dengan menulis blog itu is like doing kata, the same mechanic, iya. creating sentences, cuman berkali-kali beda gitu. Jadi supaya jadi otomatis gitu. Saya setuju banget tuh Mas. Cuman kalau di dunia saya itu mentorship itu bisa yang namanya pair programming. Jadi dia duduk di samping saya pegang keyboard, tuh dia lihat gitu ya. Mungkin itu nggak terlalu banyak terjadi di dunia tulis menulis. Yang saya alami baru dekat-dekat ini adalah dengan editor, Mas. Saya jadi ngelihat, oh waktu saya nerjemahin, itu Hmm, struktur kata-kata saya itu strukturnya struktur kata Norwegia banget nih. Jadi yang misalnya subjeknya ditaruh di sini, terus diksinya begini. Yang kalau di Indonesiain dengan urutan itu aneh banget. Nah begitu si editor baca tuh dia nulis, oh damn that's good. Nah momen-momen realisasi bahwa wow itu ya, walaupun saya berbaca ngomong bahasa Indonesia, tetapi ketika sedang nerjemahin itu saya nggak cukup berjarak untuk sedetail itu, harus ngambil jarak dulu, terus ngelihat dari jauh, oh ini nggak masuk janggal nih kalau di Indonesia ngomongnya kayak gitu urutannya. Dan menurut saya eh, cermin dari siapapun, dari mentor atau dari editor, it's a good feedback untuk meningkatkan skill. Gitu iya, mas. memang memang apa namanya partner terbaik dari penulis memang editor sih. Nah, editor yang ya mungkin untuk penulis-penulis pemula hanya sedikit orang yang punya punya kesempatan untuk memperoleh editor gitu. Ya cara terbaik adalah ya berkumpul dengan sesama dan saling menjadi editor satu untuk satu yang lain karena seorang penulis juga perlu perlu mengasah
apa sensitivitas dia juga dengan cara menjadi editor gitu. Kadang-kadang menjadi editor diri sendiri agak lebih sulit gitu. Ya Betul. cobain dengan menjadi editor orang lain gitu. Kita kita lebih mudah untuk apa namanya menemukan solusi-solusi tertentu dari teks orang lain. Tapi dari banyak editor full time yang saya temui, saya merasa pekerjaan itu membunuh kecintaan mereka untuk membaca. Karena itu jadinya jadi kritis dan jadi kerja gitu loh. Mas Eka udah pernah jadi editor nggak? Pernah, ya pernah di situasi seperti itu, tapi lama kelamaan aku sih relatif bisa membebaskan diri dari perasaan itu karena seperti seperti penulis, aku rasa editor juga punya punya karakter, bukan sebuah pekerjaan yang kita asumsikan sesuatu yang objektif gitu. Satu editor dengan editor lain udah pasti hasilnya berbeda gitu. Ya, ketika kita melihat sebuah teks dan kita ngerasa apa namanya? Ya, dulu sering ngerasa harusnya begini nih. Ya, lama-lama aku sudah enggak gitu. Artinya oke di pilihan ini adalah trademarknya si editor ini. Aku merasa oke bisa diterima gitu. Oh iya, kalau 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 sebagai penerjemah dengan editor itu rasanya saya nggak terlalu ego. Kalau ada permainan ego itu rasanya nggak terlalu karena ini toh teks ini bukan punya saya ya. Nah kalau Hmm. penulis itu gimana Mas? Mungkin nggak atau bayangan saya ini mungkin sering terjadi karena bangga akan karyanya dan ketika mendapatkan feedback dari editor itu seperti bukan cuma mengeritik teksnya tapi mengeritik pribadinya. Apakah ada cerita-cerita kayak gitu Mas? Bisa jadi sih kalau kalau karya asli ya. Karena Hmm. kalau karya terjemahan kan memang apa namanya rujukannya jelas gitu ya. Hmm. Baik penerjemah maupun editor merujuk ke katakanlah ke karya aslinya gitu ya. Apa namanya dan mereka bisa mendiskusikan hal itu mana yang paling paling Fiktif. dekat, paling paling apa paling oke gitu. Tapi kalau penulis gitu terus ngadepin editor eh, rujukan mereka kan sesuatu yang abstrak gitu ya, yang si penulis membayangkan karya ideal, si editor juga membayangkan karya yang ideal dari teks itu. Tapi yang ideal bagi kedua orang ini ya mungkin nggak klop gitu, kecuali mungkin penulis dan editor yang apa ya udah kerja sama lama, udah saling mengerti gitu di mana klopnya atau ya dynamic ya apa namanya idealisasi siapa yang lebih kuat. Kalau editornya lebih kuat ya mungkin akan ngikutin ke editor. Kalau penulisnya lebih kuat ngikutin ya. Intinya nggak ada rujukan gitu. Ya, lebih ke akhirnya kesepakatan gitu. Karena misalkan eh, apa ya aku membayangkan misalkan ini bayangan di luar konteks editor dan penulis yang real ya. Misalkan katakanlah ada sebuah penerbit gitu ya, sebuah penerbit yang mengkhususkan diri ke karya-karya eh, karya crime fiction gitu ya, Hmm. karya-karya cerita kriminal, detektif macam-macam. Dan tentu saja dia juga ada spesifikasi tertentu crime fiction seperti apa sih gitu. Apakah apa namanya model-model detektif yang siapa yang melakukannya gitu kayak Agatha Christie gitu. Atau ya crime fiction yang nggak harus seperti itu pokoknya menceritakan sebuah crime kejahatan ya terus drama di balik kejahatan itu artinya si editor udah punya bayangan gitu apa namanya penerbitnya mau menerbitkan novel-novel seperti ini ya ketika ada karya masuk ya karya itu yang harus menyesuaikan dengan apa yang sudah dibayangkan gitu ya apa namanya
meskipun tetap abstrak gitu, setidaknya ya mereka mengacu ke situ gitu. Tapi kalau misalkan si editor, si pengarang yang sudah punya bayangan sendiri gitu dan dia ngajuin, terus si editor bisa aja kayak apa namanya, si editor melihat aku bisa membaca kecenderungan penulis ini atau penulisanmu, kamu punya potensi seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Dan kalau si penulisnya ngerasa, oh iya itulah seperti itu yang sebenarnya aku bayangkan, dia bisa jalan. Berarti ada requirement nggak kalau menjadi editor yang bagus itu setidaknya dia punya pengalaman menulis? Ya aku rasa perlu punya pengalaman menulis ya. Setidaknya banyak pengalaman membaca juga. Hmm, Iya, ya, ya. karena kalau nggak tahu menulis, mungkin dia juga sulit juga untuk apa namanya. Ya ujung-ujungnya akhirnya cuma cuma apa ya, editor cuma ngecek ngecek apa namanya, Typo. eh, si apa teksnya works atau tidak gitu. Iya, iya, iya. Tapi tidak menimbulkan, tidak menciptakan karakter yang diinginkan. Kita pivot sedikit, Mas. Jadi setelah membicarakan kepengarangan, saya ngelihatnya makin membesar ekstensinya setelah establish gitu. Akhirnya kayak orang kalau artinya jago masak, awalnya terus kerja di restoran, lama-lama buka restoran. Nah, Mas Eka sekarang sudah buka Moy Pustaka. Bisa cerita ada apa di balik itu? Kita udah pernah ngomongin sih, tapi mungkin lebih bagus direkam nih. Sebenarnya dulu nggak pengen pengen banget karena ya itu apa namanya, kalau suka makan atau suka masak, ngapain buka restoran gitu. Apa namanya, makan aja di restoran orang atau masak ya buat sendiri aja gitu. Iya, iya. Nggak ribet gitu. Eh, dan dulu sih pengennya juga kayak gitu-gitu aja, pengen jadi penulis, membaca, udah gitu. Eh, karena ya nambah kerja, bukan kerjaan sih, nambah aktivitas itu juga ya artinya mereduksi waktu untuk aktivitas yang lain ya. Tapi ya mungkin ya perjalanan aja sih. Jadi ya dulu sih awalnya ya karena ngerasa apa namanya, banyak karya-karya ya, awalnya gara-gara nulis blog gitu ya, nulis blog panjang hampir 7 tahun. Nah, di tengah-tengah itu kadang-kadang ada orang yang apa namanya, ya pengen baca buku-buku tertentu yang aku baca gitu ya. Terus tapi ya kendalanya banyak, ya bukunya yang susah didapat, kalaupun ada nggak ada terjemahannya gitu, dan apa namanya, nah itu yang kemudian belum lama aku diwawancarain sama majalah majalahnya UNESCO gitu, soal MOI ini juga. Aku bilang ya pada dasarnya sesederhana aku pengen, bukan pengen, lebih senang senang aja sih kalau ketemu orang yang membaca buku yang kurang lebih sama gitu, atau dikelilingi oleh orang yang juga membaca buku, nggak harus sama, membaca buku yang lain-lain sehingga kita saling terpengaruh gitu. Intinya sih lebih itu sih. Ditunggu-tunggu kok kayaknya kayak apa namanya, buku ini, buku itu yang aku merasa asik, tapi ya kemudian aku kayak ngomong aja sendiri di blog gitu. Kayaknya kalau ada orang lain yang mau baca menyenangkan juga ya. Itu kemudian mulai mikir gimana sih kalau diterbitkan gitu. Ya awalnya sempat sempat nyuruh sih ke penerbit-penerbit yang ada, itu terbitin aja, tapi yes, siapa kamu gitu ya, maksudnya. Iya. Apa, menerbitkan itu kan bukan sekedar cuma menerbitkan, ada proses, ada kerja, ada kapital gitu. Sekarang Ya belum tentu semua orang mau melakukannya. dan sekarang ngerasain ya semua itu, Mas. Ya, Ada, tapi nggak nyesel kan, Mas? enggak sih, menyenangkan.
Ya itu kayak buatku sih kayak ya tadi perjalanan baru yang tadi kayak eh, dulu aku sempat ikut menjadi jurnalis gitu, kontributor majalah, ikut apa namanya di dunia televisi ngurusin sinetron. Habis itu belajar lagi bikin kolom untuk koran, gak hanya Jawa Pos tapi juga koran luar gitu. Ini buat aku sih lebih kayak ya udah next step gitu yang buat secara pribadi gitu ya. Kalau Moy udah jelas nggak, urusannya bukan aku pribadi sendiri gitu, karena itu akhirnya melibatkan banyak orang gitu. Tapi setidaknya buat diriku sendiri itu kayak perjalanan baru. Aku apa namanya, belajar hal yang baru, nggak cuma nggak ya masih pada dasarnya masih ada hubungannya dengan dunia tulis menulis kan. Ya, aku juga secara pribadi berterima kasih ikut serta di proyek besar itu. Dan menurut aku menyenangkan sekali. Aku terus terang menerjemahkan itu, aku udah berkali ya sering ngomong sih. Aku suka bahasa sebenarnya. Yang membuat aku belajar bahasa Inggris, habis itu belajar bahasa Jerman sebentar, habis itu terdampar di Norway, belajar bahasa Norway, and I enjoy it. Karena waktu terdampar ke Norway itu, aku cuma punya 2 tahun di sini, dan nggak tahu setelah itu ngapain kan. Terus aku pikir, apa souvenir yang paling bagus dari 2 tahun di sini? The language. Jadi aku begitu sampai bulan April itu, bulan Mei-nya udah daftar ke kursus pada zaman itu gratis karena masih belum banyak orang ya bisa belajar 500 jam gratis gitu loh, dan benar-benar dimanfaatin kan. Tapi setelah bertahun-tahun dan sebagainya, yang membuat kemampuan bahasa Norwegiku terupgrade, yang membuat aku pede, aku bisa telling jokes, bisa apa namanya, laughing at other people joke, timing, references and everything, itu gara-gara nerjemahin. Karena kalau kita cuma mengandalkan omongan sehari-hari dalam kerja atau dalam yang pribadi, itu terbatas banget kosa katanya. Ya, Nah, sekarang aku ya, ya. bisa menjual buku Christine Lavransdatter ke orang Norway yang belum baca. That's my pride. Iya, 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 iya. Ini Mas, kita udah hampir 2 jam loh. Gak heran Iya, sih. iya. Nah, Iya sekarang kayak waktu itu. bener. Dan aku berniat supaya kita lebih sering melakukan ini. Baik, kalau perlu kita kaitkan sama launching-launching buku barunya Moy. I would love to do that. Saya kasih, sebelum kita tutup nih, Mas, aku yakin Mas Eka sudah sering diinterview, sudah sering mendapatkan banyak pertanyaan dan sebagainya. Ada nggak hal yang Mas Eka mikir, kok nggak ada sih yang nanyain ini? Apa ya? Aku lupa. Ini trik pertanyaan triknya podcaster banget nih. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa Mas. Tapi Saya sih aku lebih lebih banyak mikirnya apa kenapa sih pertanyaan-pertanyaan tertentu lebih sering banget ditanyain. I know, I know. Karena itu apa namanya, ya orang kan fokusnya ke situ. Yang paling sering itu adalah orang Ya. yang belum pernah membaca karya kita, terus Hmm, pokoknya harus punya 1 jam konten dengan orang ini, akhirnya ngambil pertanyaan-pertanyaan standar itu kan. ya. Hmm. Yang aku waktu ngomong sama Mas Sigit nih, aku diketawain sama Eka, masa pertanyaannya proses kreatif aja. Kalau nanya proses kreatif itu tandanya kamu belum baca. Ya bener sih. Ya gitu Mas. Eh, Rasanya udah banyak yang kita obrolin malam ini, walaupun kita bisa berjam-jam lagi. Ya. Tapi Walaupun nggak ada rencana ngomongin tema tertentu ya. enak kan? Saya menyarankan podcastnya si Joe Rogan, Mas. Kalau Ya. saya udah pernah bilang kan waktu itu, karena beneran berasa ngobrol gitu loh. Dan saya ingin, kalau kita dengerin Joe Rogan ngobrol tuh rasanya kita ngobrol bareng dia. Dan saya ingin menciptakan itu kalau bisa dalam bahasa Indonesia, ngobrol sesuatu yang saya sukai. Karena di podcastnya dia tuh dia ngobrolin sesuatu yang dia sukai juga gitu loh.
Ya deh Mas, terima kasih banyak. Udah Oke, sampai jam berapa di sana sekarang nih? Jam 11 malam ya? hampir jam 11 ya. Iya. Terima kasih banyak waktunya. Semoga Sama-sama. menyenangkan dan bisa kita lakukan lagi kapan-kapan. Yep. Thank you, Mas. Oke, makasih.